Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Zatil Jauza, NIM 1012010069 dari kelas PKN MG 3B. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi dari pertemuan ke-13. Jadi materi yang pertama yaitu usaha bela negara yang dipresentasikan oleh kelompok 8. Jadi dalam materi usaha bela negara ini yaitu membahas mengenai yang pertama konsep usaha bela negara, yang kedua landasan hukum usaha bela negara, yang ketiga perbedaan konsep usaha bela negara di Indonesia dengan negara lain, yang keempat implementasi usaha bela negara di berbagai bidang. Lalu yang pertama pengertian bela negara. Jadi pengertian bela negara sendiri yaitu dikutip dari buku Pengembangan Pendidikan Bela Negara di Madrasah atau Sekolah oleh Abdul Qadir Ahmad. Bela negara adalah istilah konstitusi yang terdapat dalam pasal 27 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Lalu tujuan bela negara sendiri yaitu masih dikutip dari buku Abdul Qadir Ahmad. Tujuan bela negara itu adalah yang pertama mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, yang kedua melestarikan budaya, yang ketiga menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam UUD 1945, yang keempat berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, yang kelima menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara. Lalu fungsi bela negara yaitu yang pertama mempertahankan negara dari berbagai ancaman, yang kedua menjaga keutuhan wilayah negara, yang ketiga merupakan kewajiban setiap warga negara, lalu yang keempat merupakan panggilan sejarah. Lalu manfaat dari bela negara sendiri yaitu yang pertama membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas dan pengaturan kegiatan lain, lalu membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan, lalu membentuk mental dan fisik yang tangguh, lalu menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri, lalu melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok, lalu membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut masing-masing individu, lalu berbakti pada orang tua, bangsa dan agama, lalu melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan, lalu menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin, lalu membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Lalu berikutnya adalah landasan hukum usaha bela negara. Jadi landasan hukumnya yaitu yang pertama landasan ideal yaitu Pancasila. Lalu yang kedua landasan konstitusional yaitu UUD 1945. Lalu berikutnya landasan operasional. Jadi yang pertama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lalu yang kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Lalu yang ketiga Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Lalu konsep bela negara itu dapat diartikan secara fisik dan non-fisik. Kalau secara fisiknya, yaitu hal ini dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara tersebut. Lalu untuk secara non-fisiknya, konsep ini diartikan sebagai upaya untuk berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial, maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa tersebut. Lalu konsep bela negara di berbagai negara dan Indonesia. Jadi bela negara di Indonesia ini dalam lingkup NKRI
merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam usaha pembelaan negara, dan syarat tentang pembelaan diatur dalam undang-undang. Kesadaran dalam bela negara itu pada hakikatnya adalah kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Jadi ruang lingkup bela negara itu sangat luas, dari yang paling halus hingga keras. Lalu mulai dari hubungan baik sama warga negara sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. Dalam konsep pembelaan negara terdapat falsafah mengenai cara bersikap dan bertindak yang terbaik untuk negara dan bangsa. Lalu yang terakhir yaitu implementasi usaha bela negara di berbagai bidang. Yang pertama di bidang ideologi, yang kedua di bidang politik dan hukum, yang ketiga di bidang ekonomi, yang keempat di bidang sosial budaya, yang kelima di bidang pertahanan dan keamanan. Selanjutnya yaitu materi hubungan internasional dan peran Indonesia perdamaian dunia yang sudah disampaikan oleh kelompok 5. Jadi, hubungan internasional dan peran Indonesia perdamaian dunia itu, yang pertama kita mengetahui makna hubungan internasional, yang kedua pentingnya hubungan internasional, dan yang ketiga politik luar negeri. Lalu hubungan internasional sendiri yaitu hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Lalu berikutnya ada 3 konsep hubungan internasional. Jadi yang pertama politik luar negeri, yang kedua hubungan luar negeri, yang ketiga politik internasional. Lalu pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia sendiri yaitu memperoleh dukungan, yang kedua menjaga persahabatan antar negara, yang ketiga menstabilkan kebutuhan negara. Lalu ada faktor penyebab perlu adanya hubungan internasional, yaitu yang pertama dari faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup dalam suatu negara. Lalu yang kedua dari faktor eksternal sendiri, yaitu suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya kerjasama dengan negara lain. Lalu yang berikutnya ada politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Jadi politik luar negeri itu adalah strategi atau cara atau kebijakan yang digunakan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan kepentingan nasional. Lalu yang berikutnya adalah landasan politik luar negeri Indonesia. Jadi yang pertama yaitu ada bebas aktif, yaitu bebas itu tidak memihak salah satu blok, untuk aktif sendiri yaitu turut berperan dalam kegiatan perdamaian dunia. Lalu untuk landasan hukumnya yang pertama ada Pancasila, kedua Undang-Undang 1945, yang ketiga TAP MPR, yang keempat ke presiden, yang kelima keputusan atau peraturan, yang keenam Menteri Luar Negeri yang ditetapkan atas dasar TAP MPR nomor 12 MPRS 1966 pada 5 Juli 1966. Yang berikutnya yaitu peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Yang pertama yaitu PBB. Jadi PBB ini mengirimkan pasukan Garuda dalam misi perdamaian PBB lalu menjadi anggota dewan. Berikutnya ada GNB. Jadi GNB ini turut menyelesaikan konflik regional dan membantu tercapainya perdamaian melalui persahabatan dengan skala bangsa. Lalu yang terakhir ada ASEAN. Jadi ASEAN ini selalu aktif berpartisipasi dalam setiap penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi atau biasanya disebut dengan KTT. Oke, baik, sekian review materi pertemuan 13 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.